Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prana Muksalmina. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 24172018. Baiklah, saya di sini akan memberikan sedikit rangkuman dari video yang berjudul Kecerdasan dan Kebahagiaan dari Perspektif Neuroscience. Di dalam video ini menampilkan percakapan dengan Dr. Yu Hasan yang membahas peran penting kecerdasan emosional dibandingkan dengan kecerdasan rasional dalam menavigasi pengalaman manusia dan proses pengambilan keputusan. Beliau berpendapat bahwa menguasai emosi seseorang sangat penting untuk pengambilan keputusan yang efektif, yang berkontribusi pada kebahagiaan dan produktivitas secara keseluruhan dalam masyarakat. Dr. Yu Hasan menekankan betapa pentingnya edukasi tentang masyarakat, menekankan berapa pentingnya tentang pendidikan kebijakan publik sebagai cara untuk mengatasi masalah di masyarakat saat ini. Dengan menyorot bahwa warga negara yang terinformasi dapat memberikan kontribusi yang lebih baik di kehidupan masyarakat. Rio Hasan lahir dalam keluarga religius dan memiliki kecenderungan autisme. Setelah sekolah menengah atas, ia memutuskan untuk menjadi dokter. Setelah lulus dari sekolah kedokteran, ia segera menyadari bahwa kedokteran adalah teknologi yang menerapkan sains dan bukanlah sains. Sekarang ia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Pembicara membahas bagaimana sebagai orang dengan alergi langka, dia sangat memilih apa yang ia makan dan bagaimana hal ini membantunya mengembangkan banyak hobi. Dia kemudian menyatakan bahwa meskipun membaca buku itu penting, tidak semua orang harus melakukannya. Ia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa masyarakat harus belajar mengakui bahwa membaca buku tidak harus dilakukan oleh semua orang. Video ini membahas bagaimana berlatih dan membiasakan diri dengan berbagai aktivitas dapat menghasilkan tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan yang lebih tinggi. Video ini mengutip buku psikolog Daniel Goleman, Emotional Intelligence, yang membahas bagaimana emosi memainkan peran penting dalam kehidupan kita. Selain itu, video ini membahas bagaimana seseorang dapat meningkatkan kecerdasan emosional dan mempelajari ilmu saraf. Dan bagaimana salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan kecerdasan emosional adalah melakukan latihan. Daniel Goleman membahas pentingnya kecerdasan emosional dalam konteks pribadi dan sosial. Dia berpendapat bahwa orang dengan kecerdasan emosional yang lebih tinggi adalah pemimpin yang lebih efektif dan bahagia. Ini juga menunjukkan bahwa persepsi manusia berkembang, tetapi otak kita tidak dikembangkan untuk mengkompensasi. Di dalam video, Rio Hasan menjelaskan bahwa kita sekarang tahu apa itu kebahagiaan biologis dan kebahagiaan itu ditemukan melalui kerjasama. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia harus menerima kenyataan bahwa itu adalah orang yang malas atau tidak cerdas secara emosional. Itu sebabnya kecerdasan sosial sangat penting. Video ini berpendapat bahwa kemajuan dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan manusia untuk bekerja secara efektif. Juru bicara itu mengatakan bahwa revolusi kognitif pertama dalam bahasa memiliki dampak besar pada cara orang berinteraksi satu sama lain. Dan kesenjangan antara sangat berpengetahuan dan mereka juga tidak berkembang adalah efek utama. Dia berpendapat bahwa jika kita ingin terus bekerja sama secara efektif, kita harus fokus pada pengembangan keakraban di antara kita. Rio Hasan menjelaskan di dalam video ini bagaimana manusia merasa nyaman dengan dikotomi antara realitas objektif dan subjektif, dan bagaimana hal ini menciptakan perbedaan antara apa yang nyata dan apa yang tidak. Ia kemudian menyatakan bahwa jarak ini penting karena memungkinkan kerjasama yang lebih baik yang meningkatkan produktivitas. Di dalam video ini, Rio Hasan berbicara tentang gagasan bahwa negara Indonesia atau NKRI tidak layak dipertahankan karena merupakan produk konflik manusia dan pada akhirnya akan lenyap. Ia berpendapat bahwa kecenderungan bersaing manusia harus ditetapkan bukan dicegah, karena hal itulah yang memungkinkan manusia berkembang dan maju. Inti dari video ini adalah kita harus memilih dalam hidup kita. Pilihan itu seringkali memiliki konsekuensi yang berat. Di Finlandia, misalnya, sangat penting untuk berkomunikasi dengan orang lain dan bersikap terbuka. Sedangkan di Jepang tidak boleh mengganggu keyakinan agama orang lain. Selain itu, video ini membahas bagaimana teknologi telah berkembang sehingga pengobatan berbasis teknologi sekarang dapat digunakan untuk mengobati berbagai gangguan dan penyakit. Sebuah chip yang disebut Neuralink dapat digunakan untuk mengirimkan pengalaman dan pengetahuan dari satu ke orang lain, seperti yang dibahas dalam video ini. Masa depan di mana teknologi ini dikembangkan dan diterapkan mungkin memungkinkan individu untuk melengkapi
atau mengubah tubuh mereka sendiri dengan perangkat protestik. Dalam video ini, evolusionis Ryosan membahas gagasan bahwa evolusi teknologi dan penemuan ilmiah memungkinkan manusia untuk berkembang. Namun, ia juga menunjukkan bahwa manusia cenderung menjadi tidak teratur dan bahwa individu bertanggung jawab untuk mengatasi entropi ini. Dr. Ryosan juga membahas kemungkinan bahwa berkat kemajuan dalam ilmu saraf dan kecerdasan buatan, manusia pada akhirnya akan dapat melampaui keterbatasan biologis mereka. Beberapa orang khawatir tentang dampak yang akan ditimbulkan pada umat manusia secara keseluruhan. Sementara orang lain percaya bahwa ini akan menciptakan dunia yang lebih damai dan inklusif. Di dalam era ini, di mana kebahagiaan dan pencapaian sering dianggap sebagai tujuan akhir, sangat penting untuk memahami hubungan antara keduanya sebagai disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana sistem saraf dan otak berfungsi. Neuroscience menawarkan perspektif penting terhadap hubungan kompleks antara kecerdasan dan kebahagiaan. Kemampuan kognitif seperti pemecahan masalah, penalaran, dan memori bukanlah satu-satunya cara untuk mengukur kecerdasan. Pengalaman dan pembelajaran baru meningkatkan koneksi saraf, meningkatkan kemampuan otak untuk memproses data, dan menciptakan keterampilan baru. Menurut penelitian neuroscience, pembelajaran aktif, meditasi, dan latihan kesadaran diri telah terbukti meningkatkan plastisitas otak dan fungsi kognitif. Tetapi, kecerdasan saja tidak akan membuat Anda bahagia. Faktor-faktor neurobiologis juga mempengaruhi kebahagiaan, yang sering didefinisikan sebagai keadaan kesejahteraan emosional dan kepuasan hidup. Sistem limbik bagian otak yang bertanggung jawab atas emosi sangat penting untuk menghasilkan perasaan bahagia. Sebagai tanggapan terhadap pengalaman positif, neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan oksitosin dilepaskan yang menyebabkan perasaan senang, puas, dan terhubung. Kebahagiaan dan kecerdasan memiliki hubungan dua darah. Kecerdasan dapat meningkatkan dan dengan membantu memecahkan masalah, mencapai tujuan, dan memahami diri sendiri dan orang lain. Sebaiknya, kebahagiaan dapat meningkatkan kecerdasan dengan membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan meningkatkan memori. Ketika kita bahagia, otak kita berada dalam kondisi terbaik untuk belajar dan tumbuh. Peran emosi adalah komponen paling penting dalam memahami hubungan ini. Emosi negatif seperti stres, kecemasan, dan depresi dapat mengganggu fungsi kognitif dan mengurangi kebahagiaan. Sementara emosi positif seperti rasa terima kasih, optimisme, dan syukur dapat meningkatkan plastisitas otak dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Beraktivitas kesadaran penuh terhadap momen ini atau mindfulness telah terbukti membantu mengendalikan emosi dan meningkatkan kebahagiaan. Kita dapat meresponnya dengan cara yang lebih adaptif dengan melatih kesadaran diri. Meditasi yang sering dilakukan dengan kesadaran diri juga telah terbukti meningkatkan aktivitas di area otak yang berhubungan dengan regulasi stres dan emosi positif. Gaya hidup sehat dan kesadaran diri sangat penting untuk kecerdasan dan kebahagiaan. Selain meningkatkan fungsi otak dan kesejahteraan emosional, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan mengikuti diet yang seimbang dapat meningkatkan kebahagiaan dengan memberikan dukungan dan rasa memiliki. Kecerdasan dan kebahagiaan dapat dicapai melalui pendidikan. Pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional juga penting untuk membangun hubungan yang sehat dan mengelola emosi karena lingkungan belajar yang merangsang dan mendorong rasa ingin tahu. Kreativitas dan kolaborasi dapat meningkatkan fungsi kognitif dan kesejahteraan emosional. Sangat penting untuk memahami bahwa kebahagiaan dan kecerdasan bukanlah satu-satunya tujuan dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tekanan. Dengan memahami bagaimana otak kita bekerja dan menerapkan strategi yang didukung oleh neuroscience, kita dapat meningkatkan keduanya dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Penting untuk diingat, setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda untuk berkembang dan bahagia. Proses ini unik dan berlangsung lama dan membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan komitmen untuk pertumbuhan diri.
Kita dapat membuka potensi penuh otak kita dengan membuat kehidupan yang lebih cerdas dan bahagia dengan menggabungkan wawasan neuroscience dengan teknik yang berhasil. Sekian, terima kasih.